Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Untuk capaian pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam periode Mekah dan Madinah, peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, substansi piagam Madinah, Mishaq al-Madinah, dan faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah sebagai inspirasi dalam menerapkan perilaku mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di kehidupan masa kini dan masa depan. Tujuan pembelajaran kita kali ini menganalisis peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagai bentuk semangat ukhuwah Islamiyah. Siksaan terhadap kaum muslimin bermula pada tahun keempat kenabian. Awalnya, siksaan itu terlihat lunak, namun seiring berjalannya waktu, kaum Quraisy semakin gencar melakukan penyiksaan dan memuncak hingga pada tahun kelima kenabian. Selain penyiksaan yang dialami kaum muslimin, hingga berujung perintah melaksanakan hijrah. Beberapa peristiwa penting yang terjadi selama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Mekah. Yang pertama, hijrah ke Abasyah, yang kedua, Amul Huzni, yang ketiga, hijrah ke Taif, yang keempat, Isra Mi'raj, yang kelima, hijrah ke Yastrib. Hijrah ke Abasyah terjadi pada tahun kelima masa kenabian 615 Masehi. Hijrah pertama 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Hijrah kedua 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Pada hijrah pertama ini hanya sahabat yang ikut, sedangkan Rasulullah masih berada di Mekah. Sahabat tersebut yaitu ada Utsman, Ruqayyah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Tantangan sahabat di Habasyah. Hasutan kaum Quraisy melalui utusan yang dipimpin Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As kepada Raja Najasyi. Hasutan dilakukan agar Raja Najasyi bersedia mengusir umat Islam dari negeri tersebut. Diplomasi dan negosiasi yang dilakukan Ja'far bin Abu Thalib kepada Raja Najasyi membuahkan hasil manis. Umat Islam tetap berada di Habasyah dengan perlindungan dari Raja Najasyi yang terkenal adil. Amul Huzni, tahun duka cita. Rasulullah ditinggal wafat Abu Thalib dan Khadijah di saat yang hampir bersamaan. Dengan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, musibah demi musibah datang bertubi-tubi. Karena keduanya adalah orang yang sangat gigih membela dan melindungi beliau. Sejak saat itu, kaum kafir Quraisy semakin gencar melancarkan gangguan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hijrah ke Taif. Pada bulan Syawal, tahun ke-10 kenabian, berjarak 60 mil dari Mekah, Rasulullah pergi bersama Zaid bin Haritsah. Taif dipimpin 3 orang dari Bani Thaqif, Kinanah, Mas'ud, dan Habib. Mendapat penolakan, dilempari batu, dihujat, berakibat kaki Rasulullah terluka. Bahkan kalangan anak-anak dan budak ikut mengusir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan turunnya wahyu surat Al-Isra
yang berbunyi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Isra ayat 1. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Kemudian perjalanannya dari Isra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengendarai buraq, sedangkan Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ditemani malaikat Jibril. Yang poin pertama, Masjidil Haram di Mekah, kedua Masjidil Aqsa di Palestina, ketiga langit ke-1 bertemu Nabi Adam alaihissalam, langit kedua bertemu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Idris, langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa, langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, Baitul Maqmur dan Sidratul Muntaha. Hijrah ke Yastrib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, ada satu perkembangan besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yastrib. Mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Kharuz. Pada musim haji selanjutnya terdiri dari orang-orang Yastrib. Sebelumnya 73 orang atas nama penduduk Yastrib. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW berkenan pindah ke Yastrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah dari segala macam ancaman. Dan kemudian Rasulullah menyetujui Baiat Aqobah II setelah pada tahun ke-11 kenabian. Baiat Aqobah 1 dan 2. Perjanjian Baiat Aqobah 1. Yang pertama, mereka tidak akan menyekutukan Allah. Yang kedua, mereka tidak akan berzina. Yang ketiga, mereka tidak akan membunuh anak-anaknya. Yang keempat, mereka tidak akan berbuat fitnah. Yang kelima, mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah SAW. Masuk ke perjanjian Baiat Aqobah 2. Yang pertama, penduduk Yastrib siap membela Islam dan Rasulullah. Kedua, penduduk Yastrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yastrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara. Yang keempat, penduduk Yastrib siap menemani resiko dan dari segala tantangan. Terima kasih. Nah, itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya ada tugas. Yang pertama, bacalah artikel yang terdapat dalam link berikut. Yang kedua, temukan konsep-konsep yang terkandung dalam artikel. Yang ketiga, tuliskan ibroh-ibroh yang terkandung dalam artikel tersebut sebagai pembelajaran bermakna dalam kehidupan. Silakan diklik link yang di bawah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.